Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 489 misteri di markas. Rahasia. Apakah sudah waktunya? Beritahu dia. Lin Yu memandang Han Bing dengan tanda tanya di wajahnya. Nima ini telah bergabung dengan Departemen Mi selama 1,5 tahun, dan Departemen Mi masih memiliki rahasia yang tidak dia ketahui. Dia selalu mengira dia dan Departemen Intelijen Militer sedang menggali isi hati mereka. Meskipun dia memiliki rahasia kecilnya sendiri, setidaknya dia jujur dengan Departemen Mi, dan melakukan yang terbaik untuk Departemen Mi. Tetapi Departemen Mi memiliki rahasia yang disembunyikan darinya. Jika bukan karena kemunculan Ling Xiao kali ini, atau jika Ling Xiao telah mengembangkan apa yang disebut tubuh sempurna, saya khawatir dia tidak akan memiliki akses ke rahasia ini. Benar saja, idenya sudah ada sejak awal. Ketika berhadapan dengan departemen semacam ini, Anda harus menyembunyikan pikiran Anda. Bukankah Anda mengatakan bahwa saya anggota inti dari Departemen Intelijen Militer? Masih ada hal-hal yang saya tidak tahu. Setelah Lin Yu masuk ke mobil, dia berkata agak tidak senang. Jangan terlalu banyak berpikir, sebenarnya. Aku juga tidak tahu rahasia ini. Han Bing sepertinya melihat hati Lin Yu yang tidak bahagia, tersenyum padanya, dan berkata, "Apa kau tidak tahu? Ini sedikit di luar harapan Lin Yu." Benar, kalau tidak rahasia, hanya jenderal besar dari Departemen Intelijen Militer kita yang bisa mengaksesnya. Han Bing menjelaskan kepadanya. Tingkat jenderal utama. Ketika dia mengatakan ini, ketidaknyamanan Lin Yu sebelumnya segera dihapuskan, tetapi dia merasa sedikit bangga, dan dia dapat mengakses rahasia yang hanya dapat diakses di tingkat jenderal utama. Sungguh, aku tidak berbohong padamu. Han Bing mengangguk. Apakah itu berarti organisasi merasa bahwa saya memiliki potensi untuk menjadi seorang mayor jenderal? Lin Yu berpikir dengan kegembiraan bahwa meskipun dia tidak terlalu tertarik pada kekuasaan dan posisi, karena dia sudah memasuki Departemen Intelijen Militer, dia secara alami akan melakukan yang terbaik. Mayor jenderal, itu terdengar agung. Ya. Organisasi mengatakan bahwa keadaan khusus diperlakukan secara khusus. Han Bing ragu-ragu dan berkata. Kegembiraan di wajah Lin Yu tiba-tiba tersapu, dan dia melirik Han Bing, tahu bahwa dia keluar dari cemburu. Yang mengejutkan Lin Yu adalah lokasi Departemen Intelijen Militer tidak jauh. Sebaliknya, terletak di pusat kota, di jalan yang relatif sepi di kota inti. Beberapa persimpangan jauhnya, Anda bisa melihat, militer yang penting, dilarang mendekat. Pos jaga juga banyak di pinggir jalan, semua prajurit yang berdiri di dalam membawa senjata dan peluru tajam, dengan wajah sedingin pisau. Namun, mereka sepertinya sudah sangat familiar dengan mobil Han Bing, dan mereka langsung memberi hormat saat melihatnya dari jauh. Kompleks tempat Departemen Intelijen Militer berada relatif tua, dan bangunan tua di pintu masuk hanya setinggi 3 atau 4 lantai, bercita rasa bangunan-bangunan tua tahun 70-an dan 80-an, tetapi setelah beberapa lama muncul beberapa bangunan yang relatif baru. Duduk di dalam mobil, Anda bisa mendengar teriakan keras dari kejauhan, jelas seseorang sedang berlatih di tempat latihan. Han Bing melihat Lin Yu melihat ke kiri dan ke kanan dan tampak penasaran, tidak bisa menahan senyum, dan berkata, kali ini saya akan melakukan bisnis pertama, dan lain kali saya akan menunjukkan markas Departemen Intelijen Militer. Faktanya, Han Bing pernah mengundang Lin Yu untuk datang sebelumnya, tetapi Lin Yu terlalu sibuk dan tidak menganggapnya menarik, jadi dia tidak pernah datang ke sini. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, tidak dapat dihindari untuk terlihat sedikit penasaran. Kompleks Departemen Intelijen Militer lebih besar dari yang dibayangkan Lin Yu. Sampai sekarang,
Mustahil bagi Departemen Militer untuk mengepung area seluas itu. Bukannya pemerintah tidak menyetujuinya, tetapi karena kotanya terlalu berkembang dan tidak ada lahan seluas itu yang tersedia. Jadi dari area yang ditempati di sini dan gaya lama bangunannya, Lin Yu dapat menebak bahwa Departemen Intelijen Militer mungkin sudah lama didirikan. Ini juga menunjukkan bahwa negara tersebut telah lama menemukan keberadaan orang-orang yang mahir dalam seni misterius kuno Tiongkok, jadi departemen semacam itu didirikan, yang satu membiarkan mereka digunakan oleh negara, dan yang lainnya adalah untuk menekan mereka yang menggunakan seni misterius untuk melakukan kesalahan. Orang-orang Lin Yu sekali lagi tidak bisa membantu tetapi meratapi kekuatan aparatur negara, dan kekuatan individu terlalu kecil dibandingkan dengan negara. Master Rose berani menantang Departemen Mi sendirian, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Han Bing mengantarkan Lin Yu langsung ke seberang jalan utama kompleks Departemen Intelijen Militer, dan kemudian berbalik ke tempat terpencil di dalam kompleks tersebut. Di dalam, ada gedung perkantoran 4 lantai dengan luas kecil, tapi sudah dibangun. Dengan dinding halaman, ruang independen tambahan diisolasi di kompleks Departemen Intelijen Militer. Yang lebih mengejutkan Lin Yu adalah bahwa di halaman terpencil ini, tidak kurang dari 2 tim penjaga, semuanya mengenakan peralatan anti huru-hara, dan terlihat serius. Mereka segera menjadi waspada setelah melihat mobil Han Bing. Sebelumnya, seorang pria berdiri tegak memegang pistol, mengangkat tangannya ke arah Han Bing, dan membuat gerakan berhenti. Han Bing segera menghentikan mobilnya, dan kemudian memeriksa. Jenderal Qi memanggil saya untuk datang. Nomor saya A0021. Mendengar hal tersebut, pria yang memegang pistol itu segera mengedipkan mata pada seorang tentara di sebelahnya, dan pria tersebut segera menoleh dan berlari ke halaman, rupanya ke dalam gedung kantor. Halo, tolong tunjukkan kredensial Anda. Pria dengan pistol itu datang dan menamparkan Han Bing dengan hormat, dan berkata dengan sopan. Han Bing segera mengeluarkan IT-nya dan menyerahkannya padanya. Setelah pemeriksaan, pria itu melihat bahwa tidak ada apa-apa, dia mengangguk dan berkata dengan sopan, Kolonel Han, mohon tunggu sebentar. Lin Yu bertanya dengan ragu-ragu, ini semua ada di kompleks Departemen Intelijen Militer, apakah kita perlu diinspeksi begitu dekat? Tidak mungkin, ini aturannya. Han Bing menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, mereka semua mengenalku, tapi mereka masih harus diperiksa secara rutin. Lagi pula, ini inti dari Departemen Mi. Oh, Lin Yu mengangguk dengan acuh tak acuh, dan menatap gedung kantor berlantai 4 yang tidak mencolok itu. Kata kepala, biarkan mereka lewat. Prajurit yang baru saja berlari itu berlari ke belakang dan meneriaki pria yang memegang pistol itu. Pria bersenjata itu segera memerintahkan orang-orang untuk menghapus penghalang jalan, dan kemudian dia memberi hormat. Han Bing berterima kasih padanya, dan mengemudikan mobilnya. Lalu mencari tempat parkir adalah hal yang baik, lalu Lin Yu turun dari mobil. Lin Yu mengikutinya ke gedung perkantoran dan mendongak, dan menemukan bahwa meskipun bangunan tersebut terlihat biasa di luar, dekorasi interiornya sangat bergaya dan indah. Ini sedikit mirip dengan Departemen Rahasia dan Intelijen Negara Asing yang lebih sensitif secara teknologi dalam film tersebut. Ketika memasuki aula, 2 anggota staf berseragam hitam, seorang pria dan seorang wanita, segera datang dan melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap mereka, begitu baik hingga mereka bahkan menyentuh pantat dan perut bagian bawah Lin Yu dengan hati-hati. Ke samping. Ini adalah pertama kalinya Lin Yu disentuh oleh pria seperti ini. Dia tidak bisa menahan perasaan sangat dingin, dan merinding di sekujur tubuhnya. Dia mengikuti Han Bing melalui gerbang keamanan. Ini lebih baik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada Han Bing. Keduanya tidak biasa, mereka pasti ahli dalam seni yang mendalam. Han Bing tersenyum padanya tanpa berbicara. Setelah mereka mencapai tangga di lantai 2, ada seorang pria kulit putih berseragam militer menunggu di puncak tangga.
Dia tampak seperti berusia 30-an. Dia menghadapi seorang pria yang sangat sopan. Dia jelas mengenal Han Bing. Dia tersenyum padanya begitu mereka bertemu. "Kolonel, lama tidak bertemu. Ini Mayor He, kan? Komisaris Qian, halo." Han Bing dengan cepat memperkenalkan Lin Yu, mengatakan bahwa ini adalah komisaris politik dari 3 kelompok, Qian Yunjian. Lin Yu tidak tahu banyak tentang pembentukan khusus dari Departemen Intelijen Militer. Melihat perkataan Han Bing, dia tersenyum dan berkata bahwa komisaris politik Qian baik-baik saja. "Mayor He, saya mengagumi nama saya sejak lama. Para pemimpin di atas selalu menyebut Anda. Terima kasih atas kontribusi Anda untuk Departemen Intelijen Militer kami." Komisaris politik Qian dengan antusias menjabat tangan Lin Yu dan tersenyum padanya. "Silakan ikuti saya." Saat dia mengatakan bahwa dia berbalik dan berjalan ke koridor, Lin Yu dan Han Bing buru-buru mengikuti. "Hei, Kolonel Han, kamu tidak bisa ikut dengan kami. Pergi ke atas dan tunggu sebentar." Komisaris politik Qian melihat Han Bing juga mengikuti, dan berkata sambil tersenyum padanya. "Tidak, jangan biarkan aku mengikuti." Han Bing sedikit terkejut, jelas sedikit terkejut. "Maaf, saya hanya bisa membiarkan Mayor He lewat sendirian." Komisaris politik Qian tersenyum meminta maaf. "Itu, ya." Han Bing tampak sedikit terkejut, tapi dia mengangguk, tidak mengatakan apapun, hanya menatap Lin Yu dengan curiga. Lin Yu memandang Han Bing dan tidak tahu harus membawanya kemana. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Beberapa meminta bantuan Han Bing. "Mayor He, Anda tidak perlu gugup, ini adalah wilayah kami sendiri, tidak ada yang akan melawan Anda." Komisaris politik Qian dengan jelas melihat kekhawatiran Lin Yu, dan tersenyum padanya dengan nyaman. Lin Yu tersenyum dan mengangguk, dan mengikutinya ke koridor, sampai dia mencapai pintu di ujung. Kemudian komisaris politik Qian membuka pintu dan memberi isyarat kepada Lin Yu untuk masuk. Lin Yu menemukan bahwa ruangan itu tidak besar, lebih dari 10 meter persegi, tetapi dekorasinya sangat mewah, dengan lantai kayu dan dinding suede. Ada sofa besar di dalam ruangan, dengan meja di sebelahnya dengan air dan air. Buah, dan cermin besar tergantung di beberapa dinding. "Mayor He, harap tunggu." Setelah komisaris politik Qian membiarkan Lin Yu masuk, dia keluar dan menutup pintu dengan mulus. Lin Yu melihat ke kamar, tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan hanya duduk di sofa, memutar buah-buahan di atas meja dengan agak bebas dan makan, dengan sabar menunggu orang-orang yang akan datang berikutnya. "Mayor He, halo." Tiba-tiba suara rendah terdengar dari dalam ruangan. Lin Yu terkejut, dan dia segera melirik ke kamar, mengetahui bahwa pasti ada loudspeaker seperti speaker. "Saya adalah Kepala Departemen Intelijen Militer No. 3. Saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda selanjutnya, dan saya ingin Anda menjawabnya dengan jujur." Suara dalam terdengar lagi. "Oke, tolong." Lin Yu mengangguk, dan berkata ragu-ragu, takut suara itu tidak akan mendengar kata-katanya sendiri. "Tolong taruh gelang itu di atas meja di tanganmu." Kepala No. 3 meminta. Lin Yu melihat ke bawah dan melihat bahwa memang ada gelang logam perak di atas meja. Dia mengambilnya dan melihatnya. Melihat gelang itu besar, dia meletakkan tangannya langsung ke gelang itu, tetapi di tangannya saat itu dimasukkan ke dalam gelang, gelang itu tiba-tiba mengencang seperti perasaan, dan itu melingkar erat di pergelangan tangannya. Kulit Lin Yu berubah, dan dia segera mengulurkan tangan untuk merobek gelang itu, tetapi menemukan bahwa tidak ada celah di gelang di sekitarnya, seolah-olah itu tiba-tiba menjadi lebih kecil secara ajaib, dan dia dengan kuat diborgol ke tangannya, tidak dapat menariknya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.